Halo guys, kita bertemu lagi di acara channel YouTube saya yang spektakuler, yang fenomenal. Ya, di acara saya yang namanya Om Botak. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in, murdawadin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada hari ini kita membahas tentang yang namanya istilahnya itu apa sih namanya, masalah kasus konsumen, ya kan? Jadi yang namanya konsumen ini banyak yang sering terjadi, yang namanya tidak pemberitahuan tak apapun itu di online sendiri ya. Maaf, saya sambil dandan. Nah, biar kelihatan gantengnya kan. Masalah ojol ini yang patut kita selidikin. Buat Bang Bayu, siapa namanya itu? Iya benar, Bang Bayu Samudra ini adalah teman saya, member yang sekaligus pemilik Naga Hitam. Bang Bayu semoga di sana mendapatkan pencerahan ya Bang Bayu. Kalau emang Bang Bayu salah atau tidak, Bang Bayu harus menerima segala resikonya ya Bang. Karena dalam artian itu begini, ini ITE ya Bang. Tetap tegar, tetap sabar dari proses hukuman ini ya Bang. Saya mendoakan selalu di NH nanti anak-anaknya makin baik, makin maju, dan tidak mengisangkan Bang Bayu lagi gitu loh ya Bang. Salam hormat dari saya Bang ya. Semoga Abang di sana berubah menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya ya Bang. Amin 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 Allahumma amin. Saya sedih sekali kehilangan teman yang di penjara ini. Tapi dengan kata lain, saya prihatin dengan nasib keluarganya dia ataupun yang lain gitu loh. Yang mirisnya ini ya, kita ini di zaman sesulit ini, masalah orderan ini kalau buat saya untuk saat ini emang sedikit agak susah ketimbang sebelumnya ataupun yang sebalik-baliknya gitu loh. Oke guys, jadi khusus pemesan Tokopedia ataupun online shop yang saya cintain, tolong tonton, simak video saya, ada di deskripsi saya linknya ataupun apapun itu, tolong disimak baik-baik ya. Jadi untuk online shopping ini, berapa minggu yang lalu itu terjadi yang namanya error. Jadi kita ini tidak bisa ngapa-ngapain, khususnya buat kurir someday pun, entah Gojek ataupun Grab ya pada umumnya dan pada khususnya ini. Jadi istilah kasar tuh bisa dapatkan order, cuman pas dijalankan itu blank. Kenapa demikian? Yang pertama itu, kita ini udah datang tempat tujuan, tapi konsumennya ini tidak ada, map error. Kenapa begitu? Kenapa nggak suruh si konsumennya itu nelfon ke sellernya? Mengapa demikian? Yang namanya seperti itu ya kita maaf aja gitu loh. Yang namanya begini-begininya ya, yang namanya kurang dimanapun ataupun apapun itu ya
kita ya pasrah gitu loh, segala resiko. Cuman yang namanya kata lain, nunggu 2 jam lebih, itu si driver gimana gitu loh. Mohon untuk pencerahannya saja ya, untuk yang namanya seperti ini ya mohon lah yang namanya pengertiannya seller gitu loh. Pengertiannya seller ini ya yang namanya begitulah, harap maklum ya, yang namanya ini ya. Tolong saya peringatkan seperti ini, jangan telepon dulu ke Gojeknya ataupun ke Grabnya ya. Saya mohon no konsumen, tolong hubungi sellernya dengan baik. Kalau seller tidak bisa, hubungi driver. Kalau tidak bisa juga drivernya, berarti ke Gojeknya. Saya nggak marah, saya kesal dengan seller yang seperti model contoh ya guys. Coba Anda pikirkan ya guys, coba netizen ya. Jadi untuk sementara waktu, jadi ini si konsumen ini atau si seller itu tidak ada di tempat, alias pergi, alias mapnya itu salah, alias itu daerahnya itu ruwet. Apa yang Anda pikirkan? Hubungin driver? Kagak. Hubungin penjual? Kagak. Sebenarnya dari yang hal-hal yang seperti ini yang driver takutkan, atau enggak driver itu dikiranya apa, order fiktif nih, pikirnya begitu, asal buang. Jadi setelah misalkan saya ngebuang satu orderan, someday kena yang someday yang lain yang tidak pernah nerima order ataupun yang sudah dibawa orderannya. Jadi gitu, sistem by sistem, secara acak pun jadi terbengkalai atau istilahnya error. Nah, jadi yang belum dapat order itu terjadilah error. Jangan kata lain, kuota dia dikit, karena errornya bisa jadi sebelum dia dalam kata lain itu dia error itu ya begitu, seperti itu. Saya mohonlah kerjasama yang baik, tolong dimaklumatkan saja. Jangan langsung ke pihak aplikator. Aplikator pun tahu lah drivernya di mana. Anda yang salah, you know, Anda yang salah seller, bukan konsumen. Kenapa konsumen? Ini yang sering terjadi nih. Dengarkan baik-baik omongan driver ya. Konsumen, jikalau seller salah pasti lari ke driver kan, langsung ke pihak aplikator. Mohon ya konsumen terhormat, jangan sekali-kali ngubungin tuh driver ya, atau enggak ke ini, dikiranya kami maling loh, dicurigain loh sama aplikator. Dikiranya apa, micu nggak sekarang yang namanya berbagi, dikiranya apa, dikiranya itu dia apa segala macam ketik bengek kan, kecuali dalam keadaan lagi error. Kita ini kalau lagi error aplikator ini, kita tuh sekali loh, kita udah ke tempat nih, udah ke tempat tujuan, tapi laporannya ini loh yang istilah kasar ini tidak ditanggapi. Ini yang sering terjadi, miscommunication antara driver dengan aplikatornya sendiri gitu loh. Kita udah sampaikan begini-begini, dibilang error, bla 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 bla, dengan lewat Gmail ataupun email, bla 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 bla. Nah otomatis yang satu pick upan ini itu yang namanya begitu ya error, terjadinya error ya, human error yang seperti ini.
tidak mau mendengarkan apa kata driver, maunya digubris aja. Ya elah, maunya apa sih? Kamu berasal dari mana? Uang kalian tuh berasal dari mana? Dari driver. Semua kerja keras driver. Kalau yang namanya satu perusahaan itu pasti ada bawahan. Kamu sebagai pemegang saham jangan seperti itu. Jangan semena-mena. Kasihan driver yang susah jerih payahnya mempopulerkan satu program itu loh. Atau enggak sih konsumen ini memesan, contoh nah gini, konsumen udah memesan tapi driver tidak dapat, drivernya kena, konsumennya dapat tapi dia error. Nah itu yang ngeri, kasihan drivernya. Pak, ini sesuai dengan tujuan nggak? Driver pun pasti nanya begitu. Kalau nggak sesuai dengan tujuan, bapak nggak di tempat, mapsnya salah, mohon di share location. Kalau bapak nggak tempat, tolong anaknya aja, Pak, nak tolong share lokasi nih buat bapak Gojek, karena ayah lagi di luar. Contoh gitu, itu yang paling benar. Kalau nggak contoh yang benar, nggak benar gimana? Udahlah, abang Gojek ini dia tahu ini alamatnya, bla 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 bla. Emang nggak susah, nggak sedaun kelor lu kira? Mati awak begitu kan? Emang enak? Enggak, sakit. Udah panas terik matahari, dia nyari uang, nyari berapa ribu, ratusan ribu, masih kamu begini juga konsumen. Hei, otak kalian di mana? Kami butuh kalian tapi kalian kurang ajar sama kami. Bilanglah rasa terima kasih buat orang Cina nih khususnya nih. Dikira kami malas nyari orderan? Enggak, dari kalian lah yang kayak begini. Dikira kami malas apapun tuh bla 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 bla. Itu bullshit ya kawan-kawan. Jangan seperti itu ada. Dibilangnya orang kita ini, dibilangnya malas, dibilangnya apapun itu. Kita nggak malas kok. Tapi agak kerjaan itu kan emang ada setiap saat, rezeki itu emang ada setiap saat. Cuman satu hal ini loh yang paling tidak masuk akal, kalau lagi kita error application ini ya mau nggak mau lah kita 2 jam nungguin tuh barang di pick up dari sellernya. Nah si sellernya nggak mau hubungin. Ini yang miscommunication yang kedua, yang parah. Kasihan kami, kena lagi ke di pihak aplikator, telepon lah dia, inilah dia. Jangan sekali-kali yang namanya menelpon ke consumer service Gojek ataupun Grab ya. Kalau barang belum sampai ataupun lain, coba Anda cek nomor teleponnya, muka drivernya, coba tolong tanyakan, Pak, barang saya udah di pick up belum? Kalau misalkan belum, telepon ke merchandisernya, coba tanyain, ini toko bener nggak sih? Dia buka online, coba lihat reviewnya, coba deh lihat ininya, tolong cek reviewnya dulu deh sebelum Anda membeli. Tokonya ini enggak sih rekomendasi enggak sih? Recommended enggak sih? Ratingnya banyak enggak sih? Yang dia jual, yang dia beli, pembelinya banyak enggak sih? Gitu loh. Jadi kan sama-sama enak, enggak kasihan, enggak kerja 2 kali tuh driver. Apalagi kalau lagi dapat opik, waduh kacau juga dah. Ini yang bikin masalah, ini yang bikin biang kerok. Saudara-saudara sekalian, tolonglah hargai sesama pekerjaan ini. Ini tidak mudah. Kalian bekerja di rumah, kami yang bekerja di lapangan. Sakitan mana sekarang? Yang di jalan, yang kena penyakit, yang kena apa. Tapi sih alhamdulillah aja saya bersyukur loh ya, dengan adanya pandemi seperti ini membantu pekerjaan kalian yang di rumah, membantu istilah kasar Anda memesan makanan kami ada.
tolonglah saling kerjasama yang baik, jangan kasih rating 1 aja udah. Kami tidak bisa makan. Mau kalian menanggung satu driver itu 4 orang, mau kalian? Enggak kan, ya udah, sama-sama enak, kalian enak, kita enak, saling tenggang rasa, saling ini berbagi, saling ini. Terima kasih lah yang namanya begitu ya. Jadi dimohon tolong jaga dimensi. Nah ini nih dimensi yang namanya barang itu harus di apa namanya tuh, harus diverifikasi entah beras ataupun yang lain ya. Tolong jangan dilibatkan ke someday. Paham kalian? Someday itu 8 barang. Tidak semua someday itu bisa bawa. Tak semua someday itu bisa ngiket. Seandainya atau seumpamanya itu barang Anda bisa ke bawah, alhamdulillah, bersyukur kamu. Dan kasihlah tips sama mereka atas terima kasih Anda atas ininya, kebaikan Anda. Pasti kan didoain yang baik-baik buat Anda. Kalau dia marah-marah itu karena apa? Dia kesel di hati, nggak nemuin alamat. Sama kayak kurir paket lah. Kurir paket juga sama seperti itu. Alamatnya beda, RT beda, RW, tapi gangannya sama. Heran saya. Tolonglah, kami bukan debt collector, bukan. Kami ini ojol yang membutuhkan uluran tangan mereka, kalian semua. Tapi kalian diginiin. Saya dapat kasus lagi nih ya, berapa minggu, 2 hari yang lalu. Masalah ini Shopee ini error. Dengan kata lain, Shopee itu error tuh kenapa? Yang pertama ini kebanyakan driver ataukah sistemnya ini error ya. Jadi yang namanya begitu ya udahlah, kita nikmatin, kita syukuri aja. Kalau lagi error ya gimana ya, bingung juga tuh yang namanya gitu. Tolong ya like dan subscribe channel saya agar bisa membangun channel ini bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salam kenal, saya driver Parung, driver Jakarta Utara juga yang megang teman saya. Hai guys, teman-teman, saya masih hidup, saya sehat, alhamdulillah ya. Untuk tim UFF yang masih ada ataupun yang sudah tiada ataupun masih di grup, hai anak UFF, tolong di like and subscribe ya untuk videonya agar bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, saya tutup YouTube saya sampai di sini. Kalau ada apa-apa tolong di WA, di link deskripsinya aja agar bisa lebih baik ya. Untuk pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di deskripsi saya di bawah sini. Apa sih bang yang namanya begini-begini, tolong di komen atau di apapun itu mengajukan pertanyaan, silakan, saya bebas dan welcome. Oke, wabillahi, saya tutup dengan wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel saya selanjutnya. Salam satu aspal, sehat selalu, jaga pola makan Anda dan minum suplemen. Oke, terima kasih.